ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Nasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar. Merasa paling benar, paling suci. Nah itu adalah ditemani setan. Oleh karena itu pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Itu kekayaan intelektual. Dan itu kalau sudah dicabut, itu karena tidak berfungsi apa sih? Keluaran pesantren nggak bisa bikin mobil, masih kalah SMA, SMK Solo. SMK Solo bisa bikin mobil, dari pesantren bisa apa? Cuma khotbah-khotbah kayak si Yahya Waloni doang, nggak ada untungnya Indonesia. Sangat tidak menguntungkan anak generasi muda ke depan ini akan suram kalau diajari oleh pesantren. Ya, cuma diajarkan dakwah juga bukan Indonesia yang didakwakan, menawarkan negara Arab. Ini yang harus di stop. Menawarkan kebaikan Arab, menawarkan Muhammad, itu harus di stop, saudara, agar Indonesia ini sadar. Nah itu ajarannya, waduh. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu karena saya sudah tahu dalamnya. Jadi wahai saudaraku yang belum percaya Yesus, saya ini seorang haji, mantan santri, juga pernah jadi kiai. Jadi tolong dengar saya. Ajaran yang saya tinggalkan itu ternyata itu buktinya yang terjadi di Makassar. Cobalah sadar hati saudara, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ini yang saya penting saya kasih tahu kepada saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi ke admin. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan pada hari Kamis ini yang bertepatan dengan puasa bulan suci Ramadan hari yang ketiga, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan cinta dan rahmat dari Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin menanggapi video yang sudah beredar beberapa hari yang lalu sebenarnya. Agak kelupaan dan baru kali ini akan saya tanggapi. Nah, video yang akan saya tanggapi ini lumayan sangat destruktif menurut saya. Sangat destruktif, merusak bagi kerukunan hidup umat beragama di Indonesia, khususnya antara umat Islam dengan umat Nasrani. Kalau tidak salah namanya Muhammad KC, orang yang ada di video ini, yang katanya dulu pernah menjadi umat Islam dan hari ini keluar menjadi umat Nasrani. Bahkan kalau tidak salah dia mengaku ustadz, mengaku pernah jadi kiai bahkan gitu ya. Yang hari ini sudah keluar dan menjadi pemeluk umat Nasrani. Dalam video yang beredar yang saya terima itu diantaranya dia menyinggung tentang kitab kuning itu apa, nggak penting, pesantren tidak penting, katanya untuk apa keluarannya dan lain sebagainya. Yang pada intinya video ini sangat menyudutkan umat warga NU. Sangat menyudutkan kiai-kiai NU, menyudutkan kitab kuning yang merupakan pedoman besar bagi para ulama-ulama, kiai-kiai NU dan pondok-pondok pesantren. Dari pembicaraan di videonya saya simpulkan bahwa dia pembohong besar. Dia tidak tahu apa itu Islam, dia tidak tahu apa itu kitab kuning, dan tidak tahu apa itu pesantren. Dari tidak tahunya itu, maka keluarlah statement-statement yang ada di video tersebut.
Dan saya kira ini tidak bisa dibiarkan, dan saya merekomendasikan aparat keamanan atau siapapun yang mengetahui orang bernama atau yang mengaku disebut Muhammad KC ini, yang dekat dengan dia, untuk segera melaporkan ke aparat keamanan. Karena jelas sekali ini sangat destruktif, menyudutkan pesantren, menyudutkan kiai-kiai NU, menyudutkan kitab kuning, dan sama sekali tidak tahu tentang pergulatan pemikiran dalam Islam. Sehingga kemudian menisbatkan kitab kuning dengan Yahya Walauni dan lain sebagainya, salah besar. Orang tidak tahu peta pemikiran Islam, tidak tahu peta perkembangan dinamika agama Islam di tanah air, tapi mengaku ustadz, mengaku kiai dulu. Ini pembohongan yang sangat besar dan sangat melukai kebersamaan. Yang terakhir, saya kira itu hak asasi orang. Dulu Islam, hari ini berpindah ke agama yang lain, atau sebaliknya dulu mungkin agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, kemudian memeluk agama Islam. Itu adalah hak prerogatif, hak asasi seseorang yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Bagi saya kalau itu tidak masalah. Persoalan pindah agama menurut saya tidak menjadi masalah. Itu adalah hal yang sangat privat, yang tidak boleh diusik oleh orang lain. Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah tidak usah kemudian menjelek-jelekan agama yang dulu. Jangan menjelek-jelekan agama yang dulu pernah kita peluk hanya gara-gara pindah keyakinan. Contohnya seperti KC ini. Selain persoalan kitab kuning, persoalan pesantren, saya amati di video-video yang lain, dia lebih destruktif lagi. Sangat menyudutkan agama Islam, kemudian mengunggulkan agama yang dianut hari ini. Ini tidak perlu, saya kira. Model-model begini hanya akan memperkeruh suasana, hanya akan memperuncing pertentangan dan menimbulkan potensi konflik yang luar biasa. Potensi konflik berdasarkan isu sara agama adalah konflik yang sangat destruktif dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi aparat keamanan harus menindak. Saya kira orang bernama Muhammad KC ini, baik berdasarkan laporan atau bukan, karena video-videonya sudah banyak beredar viral ya. Selain video-video potongan yang diviralkan oleh beberapa pihak di sejumlah kanal media sosial, saya sudah cek, saya sudah telusur, dia sering berbicara di channel YouTube yang bernama Tanuru, Pak ya. Ya, seperti yang ada di tulisan video tadi itu ada. Itu adalah channel di mana dia sering menyampaikan pendapat-pendapat yang sangat destruktif itu. Saya kira itu vlog singkat saya hari ini. Salam perdamaian, salam Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika adalah harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. NKRI harga mati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.